Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Ferayanti, absen 31. Di sini saya akan membawakan materi kekalahan Jepang dengan judul Menyerahnya Jepang Tanpa Syarat kepada Sekutu. Pasca bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Meskipun Dewan Perang Jepang didesak untuk menyerah pada tanggal 10 Agustus 1945, namun pertempuran di berbagai daerah terus berlanjut, seperti di Pasifik Selatan. Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, diumumkan melalui radio Jepang pada sore hari. Peristiwa ini menandai Perang Dunia II telah berakhir. Selain Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Jepang juga dipaksa untuk menandatangani perjanjian Potsdam. Om Swastiastu. Saya Pina, nomor absen 32. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana Jepang mengalami kekalahan. Jadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, tentara Amerika menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang dimana membuat kedua kota tersebut hancur lebur dan membuat mental Jepang menjadi anjlok. Kemudian karena hal tersebut, Jepang mengaku menyerah pada pasukan sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Sekian penjelasan singkat dari saya ucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Saya, Ninyaman Nakaita Swastini, absen 33, kelas 11 C2 akan menjelaskan tentang kekalahan Jepang. Tentara sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat perlahan mendekati daratan utama negara Jepang. Berkali-kali Angkatan Udara Amerika Serikat berhasil mengebom kota-kota di Jepang. Jepang harus kehilangan wilayahnya di Samudra Pasifik dan Filipina. Pukulan paling telak, Jepang kehilangan dua pulau terluar yaitu Iwo Jima dan Okinawa. Moral tentara sekutu begitu tinggi setelah berhasil memenangkan perang. Mereka berhasil mengalahkan Jerman yang notabene sekutu dari Jepang. Pada bulan Agustus 1945, Jepang dikejutkan oleh dua serangan bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Selain itu, negara Uni Soviet juga secara mendadak menyerang Manchuria yang saat itu dikuasai oleh Jepang. Karena dua serangan bom atom dan serangan tentara Uni Soviet semakin mendekati Jepang, membuat Jepang harus mengakui kekalahan pada 14 Agustus 1945. Kaisar Hirohito memberikan pengumuman melalui radio yang mengakui kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Setelah Jepang mengumumkan kekalahan, segala wilayah yang mereka kuasai harus diserahkan ke pemiliknya. Pemerintah Jepang tidak punya kekuasaan lagi di Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus berlangsung proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Anggunda Absen 34. Di sini saya akan menjelaskan materi kekalahan Jepang tentang invasi sekutu ke Jepang atau bisa disebut dengan Operasi Barca. Adalah rencana yang disusun oleh sekutu untuk mengakhiri dunia perang kedua. Operasi ini batal karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu setelah dijatuhi bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Uni Soviet juga menyatakan perang melawan Jepang ini tidak pernah terlaksana. Operasi Danfa bertujuan untuk menyerbu dua pulau utama Jepang yaitu Kyushu dan Nonshu. Operasi ini terdiri dari dua bagian yaitu Operasi Olimpik penyerbuan ke Pulau Kyushu dan Operasi Koronen penyerbuan ke Pulau Honshu. Operasi Olimpik direncanakan mulai pada Oktober 1945 dengan tujuan menyerbu sepertiga dari wilayah Pulau Kyushu, sedangkan Operasi Koronet menurut rencana akan mendaratkan pasukan Amerika Serikat di daratan Kanto dekat Tokyo pada musim semi 1946. Sekian presentasi singkat dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputwari Santa Monica, nomor absen 35. Pihak blok poros atau Aksis yang berhaluan fasis mengalami kekalahan di berbagai front dalam Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, Jepang semakin terdesak oleh kekuatan sekutu di front Asia. Pihak Inggris
Amerika dan Australia yang tergabung dalam blok sekutu menyerang Jepang di berbagai wilayah-wilayah kekuasaannya dari berbagai penjuru. Jepang yang pada awalnya menggunakan strategi ofensif atau strategi menyerang beralih pada strategi defensif atau strategi bertahan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Niputu Pandayanti Sri Lestari, kelas 11 C2, absen 36. Jadi di sini saya akan menjelaskan sejarah kekalahan Jepang. Menyerahnya Jepang pada bulan Agustus tahun 1945 menandai akhir Perang Dunia Kedua. Pemimpin Jepang dari Dewan Penasihat Militer Jepang secara pribadi memohon kepada Uni Soviet untuk berperan sebagai mediator dalam perjanjian damai dengan syarat-syarat yang menguntungkan Jepang. Sementara itu, Uni Soviet juga bersiap-siap untuk menyerang Jepang dalam usaha memenuhi janji kepada Amerika Serikat dan Inggris. Pada 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Yuwandirani, absen 38 dari kelas 11 C2. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kekalahan Jepang. Oke, kekalahan yang dialami oleh Jepang pada Perang Pasifik merupakan awal mula bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Jepang mulai mengalami kekalahan sejak bulan Agustus tahun 1942. Namun, mereka masih mampu untuk bertahan dan selalu mempropagandakan kemenangannya, meskipun berbeda jauh dengan kenyataannya. Nah, Jepang pada awalnya menetapkan strategi ofensif atau menyerang, seketika beralih pada strategi defensif atau bertahan. Selanjutnya, pada bulan Agustus tahun 1945, Jepang dikejutkan dengan 2 serangan bom atom, yaitu di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Karena 2 serangan bom atom tersebut yang sudah semakin mendekati Jepang dan untuk menghindari kehancuran pada pihak Jepang, maka membuat Kaisar Hirohito harus mengakui menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945. Oke, itu dia penjelasan secara singkat mengenai kekalahan Jepang. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap atau kesalahan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Putu Febriana Putri, absen 39 dari kelas C2. Nah, bagaimana sih kekalahan Jepang bisa terjadi? Kekalahan Jepang terjadi dikarenakan serangan mendadak dari Amerika Serikat. Sebelum itu, Jepang belum ingin menyerah. Oleh karena itu, Hiroshima dibom atom pada tanggal 6 Agustus 1945, yang disusul oleh Nagasaki yang dibom atom pada 9 Agustus 1945, dengan harapan Jepang menyerah pada Amerika Serikat. Hingga akhirnya, Kaisar Hirohito menyatakan menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Disaksikan Jenderal Richard Sutherland, Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu Medansaki, dokumen kapitulasi Jepang di atas kapal USS Missouri 2 September 1945. Pada 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itulah singkatnya kekalahan Jepang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Niken Ayu Cinta Luksita, absen 40. Saya akan menjelaskan tentang kekalahan Jepang secara singkat. Pertama, Amerika Serikat menggunakan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Yang kedua, Kaisar Hirohito mengumumkan Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Yang ketiga, berita ini didengar di Indonesia melalui radio oleh Sultan Syair. Yang keempat, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya, menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Yang terakhir, proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Swastiastu, perkenalkan, nama saya Reada Penalpan Putra, absen 41, kelas 11 C2. Menyerahnya Jepang pada bulan Agustus 1945 menandai akhirnya Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Uni Soviet juga bersiap-siap untuk menyerang Jepang dalam usaha memenuhi janji kepada Amerika Serikat dan juga Inggris di konferensi Yalta.
pada 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 9 Agustus, Uni Soviet melancarkan penyerbuan mendadak ke koloni Jepang dan Mansura yang melanggar Fakta Netralitas Soviet Jepang. Perang antara Jepang dan Sekutu secara resmi berakhir ketika perjanjian San Francisco berlaku mulai tanggal 28 April 1952. 4 tahun kemudian, Jepang dan Uni Soviet menandatangani deklarasi bersama Soviet Jepang 1956 yang secara resmi mengakhiri perang antara kedua negara. Terima kasih.